Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yuspina dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Rini, NIM saya 1905111054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Dan saya Adifa Septiara. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan awal kehidupan penduduk di Afrika. Selamat menyaksikan. Kata Afrika berasal dari bahasa Latin, yakni Africa Terra, yaitu tanah Afri, bentuk jamak dari Afer. Untuk menunjukkan bagian utara benua tersebut, saat ini merupakan bagian dari Tunisia, tempat kedudukan Provinsi Romawi untuk Afrika. Asal kata Afer mungkin dari bahasa Afenisia. Afar berarti debu, atau dari suku Afridi yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago, atau dari bahasa Yunani Aprik berarti tanpa dingin, atau dari bahasa Latin juga Afrika berarti cerah. Benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang ada di belahan dunia yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat. Luas benua Afrika ini mencapai 30.000 km persegi atau 23% dari wilayah daratan yang ada di bumi. Benua Afrika ini memiliki julukan. Julukannya yaitu Land of Great Diversity. Dijuluki demikian sebab memiliki keragaman dalam tekstur tanah, alam, flora, fauna, dan manusia dengan kebudayaannya. Nah, benua Afrika sebagai salah satu bagian dari benua yang ada di bumi, secara astronomi terletak pada garis lintang di antara 37 derajat 21 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Selanjutnya ada perkembangan dan tingkat kehidupannya. Nah, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi dengan 800 jiwa penduduk di 54 negara. Benua ini juga merupakan tempat bagi 1/7 populasi dunia dengan populasi 0 miliar orang per tahun 2018. Benua ini menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia di dunia. Benua ini dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Isthmus of Suez, dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua ini juga mencakup Madagaskar dan berbagai kepulauan. Benua ini juga berisi 54 negara berdaulat yang sepenuhnya diakui 9 wilayah dan 2 negara dengan mengakui terbatas atau tidak ada secara de facto independen. Mayoritas benua dan negaranya berada di belahan utara dengan sebagian besar dan jumlah negara di belahan selatan. Nah, Afrika adalah tempat tinggal manusia yang paling awal. Dari benua ini, manusia kemudian menyebar ke benua-benua lain. Afrika adalah tempat di mana garis evolusi kera menjadi berbeda dari protohuman 7 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada perkembangan tingkat kehidupan dan juga karakteristiknya. Nah, manusia purba yang terdapat di Afrika pada tahun 1924, Raymond Dart, kelahiran Australia, guru besar anatomi Universitas Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan, menemukan fosil pecahan tengkorak dan juga bagian belakang rahang bawah manusia yang digali dari sebuah pertambangan batu gampir di Taung.
Tanjung Harapan atau Botswana. Setelah diteliti secara intensif, akhirnya Dart berhasil menyimpulkan bahwa fosil tersebut adalah kerangka seorang anak yang berusia sekitar 5 hingga 6 tahun. Ia juga menamakan makhluk kecil itu dengan nama Australopithecus africanus atau kera Afrika Selatan. Nah, selain Australopithecus africanus di Afrika Selatan, juga ditemukan Australopithecus robustus. Jenis ini adalah hasil penyelidikan Robinson dan juga Robert Broom. Jenis ini satu marga dengan Australopithecus africanus, namun Australopithecus robustus ini mempunyai badan lebih besar daripada Australopithecus africanus. Selain di Afrika Selatan, penyelidikan manusia purba juga dilakukan di Afrika Timur. Seorang ahli bernama Louis Leakey mengadakan penyelidikan di lembah Olduvai, Tanzania Utara pada tahun 1931. Hasil penemuannya ini dinamakan Australopithecus boisei. Selain itu, Louis Leakey menemukan fosil lain yang disebut juga Homo habilis atau tukang. Nah, jenis manusia purba lain juga ditemukan oleh Richard Leakey, anak dari Louis Leakey, di timur Danau Turnaka, Kenya Utara. Temuan Richard Leakey ini paling lengkap di antara temuan yang pernah didapat di mana saja. Temuan Richard tersebut berbeda dengan Australopithecus boisei. Ia menggolongkan makhluk ini sejenis Homo. Karakteristik benua Afrika. Benua Afrika memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakan dari benua-benua lain yang ada di muka bumi ini. Berikut ini beberapa karakteristik benua Afrika. Yang pertama, benua Afrika mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu semenanjung Sinai di benua Asia. Yang kedua, benua Afrika memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu gurun Sahara. Yang ketiga, benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Yang keempat, benua Afrika merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Yang kelima, benua Afrika mempunyai ketampakan alam berupa lembah celah besar yang terbentang sepanjang 6.400 km dari pantai Laut Merah di Afrika Timur hingga Danau Tanganyika di Afrika yang Selatan. Yang keenam, benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah sehingga mempersingkat lalu. Benua Afrika memiliki bangunan-bangunan bersejarah seperti piramida, patung Sphinx, dan patung Raja Rames II. Selanjutnya, penyebaran penduduk dan bahasa dan agama. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbesar penduduknya setelah Asia. Dengan luas wilayah 30.224 50 km persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi, dengan 800 juta penduduk di 54 negara. Benua ini merupakan tempat bagi 1/7 populasi dunia. Dengan populasi 0 miliar orang per tahun 2018, benua ini menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia. Selanjutnya, bahasa. Peta yang menunjukkan penyebaran kelompok bahasa Afrika dan beberapa bahasa Afrika utama. Bahasa Afro-Asiatik menyebar hingga Sahel dan Asia Barat Daya. Bahasa Niger-Kongo dipisahkan untuk menunjukkan ukuran subkelompok bahasa Bantu. Menurut sebagian besar pemikiran, Afrika mempunyai lebih dari ribuan bahasa. Ada 4 kelompok bahasa besar yang berasal dari benua ini. Kelompok bahasa Afro-Asiatik adalah sebuah kelompok bahasa yang terdiri dari sekitar 240 bahasa dan 285 juta penutur dan yang terbesar luas di sepanjang Afrika Utara, Afrika Timur, Sahel, dan
Asia Barat Daya. Selanjutnya, agamanya. Orang Afrika memeluk agama yang berbeda-beda, dengan Kristen dan Islam sebagai agama mayoritas di benua Afrika. Sekitar 50% orang Afrika adalah Kristen dan 35% lainnya Muslim. Kurang lebih 15% orang Afrika memeluk agama asli Afrika. Baik, selanjutnya yaitu adalah pusat-pusat peradaban atau kebudayaan di Afrika. Yang pertama adalah Mesir kuno. Mesir kuno ini pertama didirikan di Lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 4000 sebelum Masehi. Para pengungsi pertama ini pada perkembangannya dikenal sebagai orang Mesir pertama. Para pendatang tersebut menemukan cara untuk mengatasi banjir tahunan dengan menggali tempat penampungan untuk menyimpan air pada masa banjir serta saluran untuk mengairi ladang di musim panas. Seiring dengan perkembangannya, penduduk Mesir terbagi menjadi dua wilayah. Pertama, kota-kota di bagian selatan yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari Kerajaan Putih atau sering disebut Kerajaan Mesir Hulu. Kedua, aliansi kota-kota bagian utara yang membentuk Kerajaan Merah atau Kerajaan Mesir Hilir dengan kota Heliopolis dan Buto sebagai kota yang paling berkembang. Selanjutnya, peninggalan yang masih dapat dirasakan yaitu mumi yang merupakan proses pemakaman pada Mesir kuno. Selanjutnya yaitu adalah piramida yang merupakan sebuah bangunan berbentuk segitiga yang digunakan sebagai makam raja-rajanya seperti Fir'aun atau Fir'aun Djoser. Selanjutnya yaitu patung Sphinx yang merupakan patung yang berbentuk sebagian singa, sebagian elang dengan wajah manusia. Patung raksasa ini menetap di arah timur. Peninggalan yang juga dapat dirasakan sampai sekarang yaitu penemuan hitungan tahun atau kalender, perhitungan waktu seperti Masehi, dan penemuan kertas. Selanjutnya yaitu peradaban Nubia. Nubia merupakan salah satu negara di Afrika yang ribuan tahun lalu memiliki peradaban tinggi dengan kebudayaan yang besar. Peradaban Nubia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa Mesir kuno. Hal itu terjadi karena letak kedua negara itu yang berdekatan. Sebuah tim arkeologi pimpinan George R. Cerner menemukan bukti-bukti bahwa Sudan, termasuk Nubia, memiliki lebih banyak piramida dibandingkan Mesir. Sekitar 1400 tahun setelah bangsa Mesir menghentikan pembangunan piramida yang difungsikan sebagai makam Raja Fir'aun dari Nubia, Pie, atau 747 sebelum Masehi sampai 761 sebelum Masehi, membangkitkan kembali tradisi pembangunan piramida di wilayahnya. Bangsa Nubia diketahui memiliki banyak kuil kuno sebagai tempat pemujaan mereka. Sistem kepercayaan bangsa Nubia sama dengan kepercayaan bangsa Mesir. Hal itu dibuktikan dengan dibangunnya kuil Amun, dewa matahari bangsa Mesir. Kuil itu pun dihiasi dengan gambar-gambar yang diambil dari kitab orang mati milik bangsa Mesir. Yang ketiga adalah peradaban Zimbabwe. Bangsa Afrika lainnya yang memiliki peradaban tinggi seperti Nubia dan Mesir adalah Zimbabwe. Peninggalan terbesar yang ditemukan oleh ahli di Zimbabwe yaitu The Great Wall Zimbabwe. Peninggalan itu merupakan tembok besar yang mengelilingi beberapa bangunan di dalamnya. Para arkeolog menduga bahwa tembok itu memiliki cukup banyak fungsi seperti tempat pemujaan, tempat berlindung dari serangan musuh, dan juga bukti kebesaran dari penguasaan saat itu. Di sekitar situs Zimbabwe itu pun ditemukan banyak peralatan makanan berbahan tembikar dan batuan lunak yang dibentuk bergaya Afrika. Selain itu terdapat benda-benda logam, kapak tembaga, mata tombak, dan peralatan pembuat logam termasuk emas.
Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.